Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kisah inspirasi guru madrasah. Saat ini saya di Madrasah Aliyah Negeri Landak. Awal kisah saya sebagai guru madrasah adalah sebagai tenaga guru honor di madrasah ibtidaiyah swasta. Insya Allah kurang lebih 5 tahun saya mengabdikan diri di madrasah. Itu memang pengalaman yang sangat menyenangkan, karena pada waktu itu saya mengajar anak usia SD. Jadi alhamdulillah akhir 2008 saya mendapat amanah menjadi seorang guru CPNS. Saya ditugaskan di Madrasah Aliyah Negeri Ngabang. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih saya sudah mengabdikan diri di Madrasah Aliyah Negeri Landak yang sekarang ini kurang lebih 11 tahun. Satu hal yang saya rasakan lebih tertantang, yaitu pada masa pandemi COVID-19. Saya rasa teman-teman juga mengalami kurang lebih 2 tahun ya. Kita dihadapi pada masa-masa sulit pada saat itu mengajar daring. Ya, istilah daring juga kayaknya lebih ngetop untuk saat pandemi ini. Pada saat mengalami tanpa bertatap muka dengan anak-anak, Masya Allah, itu memang suatu yang sulit sekali sebenarnya bagi saya. Sulit, kenapa? Karena memang kalau kita mengajar itu kan memang seharusnya face to face, sehingga kita bisa melihat mimik wajah anak, ekspresi anak gitu loh. Apakah dia bisa menerima atau tidak, itu jadi kita tidak juga bisa memantau dengan benar bagaimana anak-anak itu bermain, bagaimana anak-anak itu bergaul gitu loh. Jadi itu yang memang sangat kadang-kadang memang menjadi suatu tantangan yang sangat berat bagi kita sebagai guru. Apalagi anak-anak juga merasa dilema sebenarnya dalam hal ini, terutama mereka juga belum dalam persiapan dalam belajar mereka, kemudian juga mereka persiapan hal kuota, kemudian apalagi dihadapi dengan jaringan yang begitu sulit ya, apalagi di kampung-kampung di mana juga banyak yang kisah-kisah mereka itu yang mencari jaringan aja sampai naik di atas pohon, di bukit-bukit gitu loh. Jadi itulah yang membuat saya rindu gitu loh, membuat rindu sekali dengan kehadiran anak-anak didik kita, apalagi setelah melihat kelas gitu kosong, sepi sekali. Itulah menciptakan kerinduan kepada peserta didik kita. Tapi dengan hal ini ya, dimana kita itu belajar bagaimana kita itu untuk menghargai waktu kita saat bertemu, waktu kita saat bersilaturahmi, mencurahkan rasa kasih sayang kita kepada anak didik. Itulah yang memang berat sebenarnya. Jadi tapi mudah-mudahan dalam hal ini anak-anak kita juga tetap semangat. Itulah saya juga selalu memberikan motivasi kepada anak didik saya, jangan putus asa dalam hal ini. Terus saja belajar, tetap bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan kita. Jangan berhenti untuk menuntut ilmu, capai cita-cita, terus berkarir. Karena seorang guru ini bagi saya adalah suatu yang sangat istimewa, sangat membahagiakan, sangat menyenangkan. Ada suatu profesi yang sebenarnya unik. Ladang pahalanya juga sebenarnya banyak kita terima dari ilmu yang kita berikan ini ya. Karena ilmu yang kita sampaikan itu juga adalah salah satu amal untuk bekal kita nanti. Dengan sekarang kita sudah mulai masukin lagi masa bertatap muka. Insya Allah dengan masa ini kita lebih memanfaatkan waktu itu yang diberikan Allah ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jalin silaturahmi kita dengan baik, kemudian saling mensupport, memotivasi dalam hal kebaikan ya. Insya Allah
apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk saya, untuk teman-teman, kemudian untuk anak didik saya, dan untuk kita semua. Kisah saya ini, saya akan menyampaikan satu buah karya dari curhatan-curhatan anak didik yang selama ini saya terima tentang bagaimana pengalaman-pengalaman mereka dalam pandemi belajar. Saya simpulkan, saya ambil suatu gagasan, yaitu sebuah karya, sebuah puisi. Sebuah puisi karya saya sendiri yang berjudul Curhatku Daring. Kebiasaan yang tak biasa. Proses pendidikan di masa pandemi COVID-19. Mulanya tatap muka menjadi daring, memberikan suka dan duka di dunia pendidikan di seluruh penjuru Indonesia. Kebiasaan yang tak biasa. Trang-tring, trang-tring, trang-tring. Suara handphone tak berhenti berdering. Setiap hari tugas harus dipersiapkan. Bukan satu, namun lebih. Tugas sekolah, juga tugas rumah. Tugas anak sendiri, sampai tugas anak didik. Belajar menjadi sulit karena tak paham IT. Sering terhambat dengan jaringan yang hanya satu balok. Kuota paket internet sekarat, smartphone tidak punya, laptop apatah lagi. Kebiasaan yang tak biasa. Tak lagi berjumpa kawan dan guru. Tawa dan canda juga tak ada lagi. Kepedihan terasa memusnahkan angan-angan dan harapan. Hanya ada cinta ibu dan ayah pada anak-anaknya yang tengah dilema. Karena corona mengajarkan arti menghargai, mengajarkan arti sebuah keluarga, mengajarkan semua tentang kehidupan. Semua menjadi indah dan bermakna. Sungguh, semua tak ada yang sia-sia. Setiap peristiwa pasti ada kebaikan. Hanya perlu waktu dan kesabaran menemukan sebuah kebahagiaan yang hakiki. Curhatku Daring, karya Miss Laini. Terima kasih.